Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala yang telah Engkau beri dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu pagi hari ini. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang
Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur kepadamu, memberikan pujian bagimu, dan kami terus mengasihi Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Karena terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan pagi hari ini, setiap pemilik tempat ini, dan juga setiap umatmu, jemaatmu yang setia mengikuti persekutuan doa pagi ini. Kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Efesus pasal yang pertama, ayatnya yang ke-16. Efesus pertama, Efesus 1 ayatnya yang ke-16. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus mengucap syukur karena jemaat Tuhan yang ada di Efesus saat itu. Apa yang mereka lakukan? Kenapa Paulus mengatakan hal demikian? Di ayat 15-nya dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Berarti karena iman jemaat di Efesus dan karena kasih jemaat di Efesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa saat itu Efesus ini menjadi kota yang sangat strategis saat itu. Meskipun saat itu di sana pernah ada pelabuhan, tetapi sudah hancur ya, karena diterpa sama ombak dan sudah menjadi lumpur laut. Tetapi kota ini menjadi strategis dan masyarakatnya adalah masyarakat yang menyembah kepada dewa kesuburan, dan masyarakatnya juga adalah masyarakat yang menyembah kepada kaisar. Nah, jemaat-jemaat di Efesus ini dipuji Paulus karena iman mereka. Jadi iman mereka bisa tetap bertahan di tengah-tengah penyembahan kepada dewa atau dewi kesuburan ya, dewa kesuburan. Jadi mereka di tengah-tengah penyembahan yang demikian dan penyembahan kepada kaisar, mereka tetap bisa bertahan, sehingga Paulus memuji iman mereka, dan mereka imannya sangat baik. Di tengah-tengah penyembahan yang demikian mereka bisa bertahan. Dan kenapa mereka memuji jemaat ini juga karena kasih mereka kepada orang-orang kudus. Iman itu akan menghasilkan perbuatan ya, dan kasih adalah merupakan buah dari Roh ya. Sudah pasti orang yang memiliki iman pasti juga akan memiliki kasih, karena kasih itu merupakan refleksi dari iman itu sendiri. Tadi Paulus mengatakan di sini kasih terhadap orang-orang kudus, semua orang kudus. Berarti ini termasuk ke dalam pemberian yang diberikan oleh jemaat di Efesus kepada orang-orang kudus saat itu. Dan kita melihat di ayat 16 ini kenyataannya bahwa Paulus, dan di ayat 17 dikatakan begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang baik-baik saja. Jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang memiliki iman dan kasih. Ada bukti dari iman mereka, ada refleksi dari iman mereka. Dan tetapi ayat 17, Paulus tetap mendoakan mereka. Mereka mendoakan supaya mereka memiliki roh hikmat dan wahyu yang benar untuk mengenal
Tuhan yang benar. Jadi jemaat di sana sudah baik-baik saja, tetapi tetap masih Paulus doakan, tetap masih berikut. Dia meminta kepada Tuhan supaya mereka lebih lagi diberikan pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita melihat di 100 tahun setelah kira-kira Paulus menuliskan surat Efesus ini, karena Paulus menuliskan surat Efesus ketika dia di penjara, ya. 100 tahun ketika Wahyu dituliskan oleh penulisnya, Wahyu yaitu Yohanes. Sana dikatakan bahwa jemaat Efesus mereka sudah kehilangan kasih mereka yang semula. Berarti di ayat 17 ini Paulus meminta kepada Tuhan, Paulus berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus ini diajarkan Tuhan, diberikan Tuhan hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan kemudian 100 tahun kemudian penulis Wahyu mengatakan bahwa jemaat di Efesus mereka baik dalam segala hal pekerjaannya, jelas di dalam Tuhan. Bahkan mereka ketika dikatakan saya tidak tahan terhadap orang-orang yang membawakan ajaran-ajaran palsu, tapi kenyataannya bahwa mereka meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Tuhan. Api roh yang berapi-api itu mereka tinggalkan. Jadi jelas Paulus sudah mendapatkan prediksi dari atau mendapatkan pewahyuan, bahwa mendapatkan nubuatan bahwa kedepannya jemaat Efesus akan demikian, sehingga Paulus mendoakan di ayat 17 ini supaya mereka berjaga-jaga untuk hal itu. Tetapi ternyata 100 tahun dari penulisan Efesus ini, jemaat Efesus juga jatuh di dalam kasih yang semula. Tuhan mengatakan bahwa mereka ditegur Tuhan karena mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Nah, tapi yang menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini, jemaat Efesus merefleksikan iman mereka. Kita beriman kepada Tuhan, kita ngomong saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kepada firman Tuhan, saya percaya kepada Tuhan itu mati kayu salib, mati bagi saya, dia bangkit bagi saya, dan dia naik ke surga bagi saya. Tetapi kita tidak hanya cukup percaya saja. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah sini mereka di tengah-tengah penyembahan yang praktik-praktik penyembahan saat itu, mereka tak bisa mempertahankan imannya. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang saat ini pandemi corona, apakah kita masih bisa mempertahankan iman kita? Mempertahankan iman di sini bukan berarti mungkin gak ada yang mengancam kita, kamu gak boleh percaya sama Tuhan, kamu percaya kepada ini aja, gak mungkin, gak ada yang demikian. Tetapi melalui sehari-hari kehidupan kita sehari-hari, ketika mungkin sesuatu ditawarkan kepada kita, kejahatan atau korupsi misalnya, atau berbohong misalnya, ketika kita mengambil itu, ketika kita melakukan hal demikian, maka sudah pasti yang kita lakukan itu adalah mengkhianati iman kita sendiri. Karena diajaran kita, karena di iman kita tidak pernah diajarkan berbohong itu benar, tidak pernah diajarkan mencuri itu benar, tidak pernah diajarkan korupsi itu benar. Bukan hanya ketika kita mengatakan saya tidak percaya kepada Tuhan maka kita murtad, bukan. Tetapi ketika kita lari dari ajaran yang selama ini kita yakini, kita sebenarnya sudah murtad, ya, sudah tidak percaya lagi dengan apa yang kita yakini. Nah, di tengah-tengah pandemi saat ini, apakah kita bisa mempertahankan iman kita? Ya. Seperti jemaat di Efesus. Tengah-tengah pandemi saat ini, apakah kita bisa seperti orang-orang Efesus berbagi kasih mereka kepada semua orang kudus dikatakan. Jadi mereka masih bisa berbagi kepada orang lain. Apakah kita masih bisa berbagi kepada orang lain di tengah-tengah situasi saat ini? Berbagi gak harus hanya berbagi uang. Mungkin berbagi ini bisa jadi kita membantu orang lain, membantu dengan tenaga, dengan waktu, dengan support, bantu doa dan lain sebagainya. Kalau kita mengatakan saya aja sudah susah, masa saya mau bantu orang lain? Tidak harus uang, tidak harus dalam bentuk
kita kasih sembako dan lain sebagainya. Tapi kalaupun ada itu, mari kita lakukan. Ya, mari kita lakukan karena itu merupakan refleksi dari iman kita. Tapi kalaupun kita nggak punya uang, contohnya, kita bisa membantu pelayanan, membantu orang-orang di sekitar kita, membantu pekerjaan, memberikan support dan lain sebagainya, supaya kita kelihatan bahwa kita ini anak-anak Allah. Yang saya katakan tadi bahwa refleksi iman itu harusnya kelihatan. Harusnya kita menunjukkan kalau kita ini anaknya siapa, ya. Harusnya kita menunjukkan kalau kita ini pengikut siapa. Ya. Kalau kita mengatakan saya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita tidak pernah merefleksikan iman kita, tidak pernah menunjukkan bahwa buah dari iman kita, buah dari apa yang kita percaya selama ini, maka apa bedanya kita dengan orang lain? Tuhan itu pernah ditanyakan, ada di Taurat dan ditanyakan demikian, apakah boleh membayar pajak kepada pemerintah? Nah, Tuhan mengatakan singkatnya, bayarlah apa yang perlu kamu bayarkan kepada pemerintah, dan jangan bayarlah juga apa yang harus kamu berikan kepada Tuhan. Berarti kita harus patuh kepada Tuhan dan juga patuh kepada pemerintah. Ya. Kalau di saat-saat ini ada larangan dari pemerintah untuk tidak boleh kemana-mana, misalnya tidak boleh kalau tidak ada hal yang terlalu penting tidak boleh keluar dan lain sebagainya, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menunjukkan kalau kita ini taat dengan apa yang dihimbau pemerintah. Itu merupakan bukti dari iman kita dan lain sebagainya. Kita bisa menunjukkan hal-hal yang lain, bahkan kita bisa mungkin membantu orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang kesusahan, kalau kita masih memiliki sesuatu yang mesti lebih, kita bisa membantu mereka dengan sembako, dengan uang dan lain sebagainya. Yang penting di sini adalah iman itu harus kelihatan. Ya. Kamu mengatakan kamu beriman kepada Tuhan Yesus, maka itu harus kelihatan. Tidak harus kita menginjil kepada orang lain, kita gedor-gedor pintu mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. Tinggal kita kasih tunjuk aja, ini loh sebenarnya orang Kristen, kayak gini loh orang Kristen. Maka itu sudah menjadi penginjilan yang mereka lihat langsung. Itu nyata, ya, itu nyata. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari di pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam hingga pagi hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, apapun yang menjadi aktivitas kami, ya Tuhan yang menyertai, melindungi, menjaga kami selalu dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan juga Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, bahwa iman kami harus kelihatan dengan perbuatan kami. Biar Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati firman-Mu menjadi termitra dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk kami bisa merefleksikan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Kau yang memberkati jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan keberhasilan daripada Tuhan. Mereka yang sedang susah saat ini Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, supaya mereka tetap bisa mempertahankan iman mereka, tak bisa menjadi orang yang menjadi penurut firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.